pandemic times, we always hear calls to strengthen the body's immunity so we can protect ourselves from the threat of the COVID-19 virus. But what if the immunity that should protect the body turns attacked? This condition is called autoimmune. Autoimun itu adalah suatu kondisi di mana tubuh kita tuh kan selalu punya imunitas ya. Nah, imunitas tubuh kita ini menyangka tubuh kita itu adalah penyakit. Jadi tanpa ada alasan yang jelas dia menyerang tubuh kita sendiri. There are some diseases classified as autoimmune with frequent cases. Among them, rheumatoid arthritis, lupus, Graves, hyperthyroidism, and Sjögren's syndrome. Two of them have been experienced by women aged 49. Niken Tantio Sudarmono, in the last 2018, suddenly her body condition decreased. Many complaints that she had never experienced before. Until finally, Niken got autoimmune. She was diagnosed with lupus. Then she also suffered from autoimmune hyperthyroid. Jadi saya kan on off ya. Jadi memang pada saat itu kondisinya kalau pas yang masuk rumah sakit itu adalah ya udah nggak bisa bernafas, sudah 1-2 gitu nafasnya, jantung berdebar-debar, terus ya lemes ya, sama sekali lemes, sudah nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Not only that, Niken has finally also been diagnosed with the disease that everybody fears the most, cancer. Yes, hyperthyroid has already grown into cancer. Jadi waktu itu dokter mengatakan kamu paling tinggal beberapa lama lagi gitu ya. Untuk saya yang cukup syok, lalu saya cerita ke anak-anak. Itu anak-anak saya waktu itu bilang, "Ma, jangan dong, jangan terlalu cepat, jangan ini." Pokoknya ada lah kata-kata anak-anak saya bilang yang jangan. Nah, itu yang akhirnya memicu saya, oke, kita cari jalan. Her both children and husband are her biggest motivations to get back. That is the power that gives her the confidence that she can be recovered from some serious disease attacking her body. Until Niken found her way to heal. Besoknya itu saya sengaja searching di Google, yaitu benar-benar simpel banget. Saya cuma cari newest treatment gitu for cancer, newest treatment for autoimmune. Nah, di situ saya menemukan adalah satu terapi yang namanya autophagy. Autophagy itu sel kita memakan sel kita yang buruk. Autophagy is a word for Niken. She believes this is an instruction from God for her to heal. The word autophagy was in existence and frequently used from the middle of the 19th century. In its present usage, the term autophagy was coined by Belgian biochemist Christian de Duve in 1963, based on his discovery of the functions of the lysosome. For simple, autophagy is the body's natural process of improves the body's ability to fight the disease. Until now, there are a lot of debates about what the body can be autophagy conditions. Kalau autophagy itu memerlukan orang masih sangat berargumentasi ya sampai mana yang udah masuk ke autophagy, tapi sebetulnya ada salah satu buku yang menarik sekali yang membahas soal autophagy. Di situ dia bahas kalau autophagy itu mulai pada saat gula darah gula darah puasa dibagi dengan nilai keton itu mulai dari angka 80 ke bawah ya. Jadi pokoknya maksimum 80. Nah itu, jadi kalau misalnya lebih dari 80 itu belum autophagy. Nah itu biasanya kalau saya amati itu mulai dari puasa hari ketiga lah, itu baru masuk. So much information she needs to complete. But Niken was not tired of learning education about autophagy through books, journals, and also reliable websites.
Itu autophagy itu ternyata menang Nobel tahun 2016, kan ini saya sekitar tahun 2018. Jadi bener-bener baru banget itu happening gitu, jadi di web-web luar negeri itu lagi dibahas. From what Niken learned, autophagy will only happen in one way. Can't be any other way. This way is with fasting. Autophagy itu hanya akan terjadi kalau tubuh kita kelaparan atau tubuh kita tidak ada insulin gitu ya. Wah, ini gampang nih menurut otak saya, karena kan kita kan di Indonesia tuh puasa udah biasa banget. Saat itu saya udah terbiasa Senin Kemis, sudah terbiasa yang kadangkala puasa selang-seling Daud itu, dan juga puasa Muslim ya. Jadi rasanya puasa doang ya. Nah itu akhirnya saya coba pelajari, saya coba terapkan. Ternyata tidak semudah yang saya bayangkan ya. Along with theory and practice about autophagy, Niken's condition starts to show progress. She was more confident and continued to study the literature that helped her to recognize autophagy better. And she found the best way: water fasting. Water fasting is when the body is not fed at all for a particular time. It is only given to drink white water and some supplements to avoid malnutrition. Water fasting is similar to what many people know as intermittent fasting. Autophagy ini kan banyak orang bilang itu alternatif. Kalau menurut saya ini bukan alternatif, karena kalau di luar negeri ini udah jadi salah satu panduan. Jadi kalau kayak di Amerika itu orang mau kemoterapi itu selama seminggu penuh itu diminta untuk water fasting. But something she never expected appears when she was fasting: physical reactions. Start from diarrhea, head, bones ache, even appearing red all over the body. Later she knew all reactions are natural and have explanations. Kalau misalnya kayak yang merah itu biasanya adalah proses Candida die-off namanya. Jadi di dalam tubuh kita ada jamur namanya Candida, harusnya cuma sedikit tapi tiba-tiba terlalu banyak jadi overgrowth. Nah itu pada saat mati si Candida itu ngeluarin racun. Jadi pada saat saya puasa kan dia nggak punya makanan, dia mati nih, ngeluarin racun. Nah itulah racunnya yang menyerbu badan saya semua. Remisi itu 3 bulan. Jadi dalam waktu 3 bulan itu betul-betul hilang. Jadi secara klinis itu tidak ada, secara di lab udah nggak ada. Terus lalu juga pokoknya bersih ya, itu 3 bulan. Tapi masih ada masa recovery. Jadi mungkin sekitar 2 tahun. Jadi obat udah berhenti, tapi saya terus masih melakukan autophagy itu sampai 2 tahunan. Sampai sekarang kalau saya sih. Cuman sampai saya bisa berdiri sendiri, sampai saya bisa ngomong panjang begini ya 2 tahun. Not only recovered from disease, Niken's physical appearance is also better. Her skin, which was beginning to wrinkle and a lot of flecks appears, now return young. Mungkin secara fisik bisa dilihat waktu saya sakit itu muka saya tua ya, jadi ini ada keriput, terus ada bawah mata dan segala macam gitu. Nah itu gradually membaik jadi makin muda kalau menurut saya ya. Tapi kalau orang yang lihat biasanya kalau habis puasa panjang itu memang kelihatan. This is because water fasting also stimulates collagen in the skin to grow and improve skin elasticity. Jadi kalau yang saya pelajari kan kita tuh tubuh punya energi ya. Energi kita yang biasanya habis untuk mengolah makanan ini jadi dipakai untuk yang lain-lain. Jadi untuk perbaikan yang lain-lain. Not like a machine, the human body does not have spare parts. But God created us perfectly. Damaged organs can still be repaired by cell regeneration. Organ gitu kan di dalamnya ada sel. Nah, setiap sel yang rusak ini dengan autophagy itu diperbaikin dengan sel baru. Sedangkan kalau tubuh kita tidak autophagy ya sel rusak aja, nggak ada penggantinya. Nah, dengan autophagy dia punya penggantinya. Autophagy may be new in the medical world, but it could be the answer to many human health problems. Niken also aspires to spread information about autophagy. Because she has experienced and become a witness,
that the mechanism created by God is very powerful for healing. Karena banyak sekali orang yang sembarangan melakukan water fasting. Itu sangat berbahaya. Autoimmune cannot be cured totally, but Niken's current health condition can be even more primary than before she was ill. Niken also teaching water fasting to many people through social media, whether Facebook, YouTube, even TikTok. Saya kan rasanya kayak dikasih second chance ya. Begitu dikasih vonis oleh dokter, terus ternyata saya melampaui apa yang dokter kasih, itu rasanya ya sudahlah, sekarang saya dedikasikanlah untuk ngasih informasi ini. Mudah-mudahan gak ada yang ngalamin penyakit kayak saya lagi gitu. Even though water fasting looks easy, there are a set of rules before getting started. Karena banyak sekali orang yang sembarangan melakukan water fasting. Itu sangat berbahaya karena sebetulnya tubuh kita harus dipersiapkan dulu. Karena kalau tanpa dipersiapkan, yang ada nanti kita malnutrisi dan jantung jadi aritmia. Jantung jadi debar jantungnya nggak bener. Not just online, Niken even generously her personal phone number to be accessed by anyone who wants to consult with her. Niken can also be found at the Hyperbar Clinic in the Ciputat area. Kalau saya khusus siapkan diri untuk konsultasi, jadi bisa konsultasi ke klinik tadi ke sana. Atau kalau misalnya ada waktu mau ke rumah saya juga nggak apa-apa ya, tapi pasti hubungin dulu, itu bisa hubungin saya. Dan saya juga menyiapkan tim, jadi saya beserta teman-teman itu bergabung membuat satu tim untuk bantu orang, dan itu semua gratis. All CanCare team have enforced Niken with proper science about water fasting. So if Niken cannot answer the entire consultation, she delegates with this team. Dan itu sudah ada dari tahun 2019. Jadi sebelum pandemi itu kita udah berdiri. Jadi pada saat orang-orang terkena pandemi, itu banyak sekali yang kita terapkan untuk puasa. Jadi banyak orang-orang yang lolos ya dari COVID-nya itu karena waktu itu kita langsung, kan beda ya kalau orang sakit suruhnya makan, ini enggak, kita suruh puasa. Dan itu betul-betul alhamdulillah tuh banyak sekali yang terselamatkan waktu itu. Niken has a big passion for the medical world. She was even accepted in the Faculty of Medicine. Her passion for the medical world begins when she watched her father experience an illness that is very difficult to heal. Karena papa sakit, jadi saya selalu terpikir waktu itu adalah kenapa ya bisa papa sakit, kok saya nggak bisa nemuin obatnya, itu aja sih sebetulnya. There are many people who have helped, although there are not few people who question her credibility to share about autophagy. Oh banyak banget ya, jadi setiap saya tulis di Facebook, saya tulis saya buat YouTube, saya buat TikTok atau apapun, itu pasti ada yang menyerang ya. Pasti ada yang mengatakan apa yang saya katakan tidak benar. Nah itu saya berusaha selalu konsisten untuk ngasih lihat bukti jurnal-jurnalnya. Jadi saya selalu baca dulu, saya bawa, jadi saya selalu posting buku-bukunya. Juga saya posting website refernya saya di mana, itu selalu sih. But such disclaimer or responsibility never be the focus of Niken. She knows struggle should have obstacles. She chooses to continue to focus on helping people in need, like Sylvie, who also had autoimmune. Dulu saya tuh sebenarnya dari awal tahun 2017 kan saya didiagnosa autoimmune syndrome. Nah itu dokter itu menganjurkan saya untuk diet karbo, tepung-tepungan sama sekali nggak boleh, susu dan turunannya tidak boleh, gula juga tidak boleh, madu juga tidak boleh. Cuman saya nggak bandel ceritanya ya, jadi
beberapa makanan memang bisa saya skip, bisa saya skip, saya nggak makan sama sekali. Jadi sebenarnya dari tahun 2017 itu saya makan nasi itu udah dikit banget sebenarnya, karena apa yang dianjurin sama dokter itu saya ikutin gitu loh. Cuman badan saya tetap nggak enak. Until one time, accidentally, Sylvie saw Niken's post on Facebook. Because Niken gives a contact number openly, Sylvie directly contact her for consultation. Sylvie is just one of so many people who have been ill and can finally survive after getting science about autophagy from Niken. Until now, Sylvie and everyone who ever consulted with Niken continue to do consultations with her. Few volunteers even continue to help those who are struggling to achieve healing. A transmitting goodness begins with the spirit of sharing for others. Although water fasting can be run independently, there are some ways that can support its effectiveness. One of them with hyperbaric therapy. Hyperbaric therapy is a treatment method by breaking pure oxygen in a high-pressure air room in more than one absolute atmosphere. The objective of this therapy is to replace the blood with enough oxygen to repair tissues and return the body's normal functions. Tubuhnya tadi saya udah cerita banyak sekali inflamasi. Nah, caranya itu untuk membuang si inflamasi itu salah satunya adalah dengan HBOT. Jadi HBOT itu membantu tubuh kita secara cepat membuang si inflamasi tubuh. Jadi kalau inflamasinya kita dikit, kan otomatis pada saat kita lagi melakukan water fasting itu lebih mudah. Inflammation is a natural immunity reaction that the body has to fight various attentions of disease or evil microorganisms. But with a modern lifestyle that is fast and instant and a lot of stress, also free radical, makes the body experience inflammation. Sayangnya kita sering tidak menyadari inflamasi itu terus-menerus. Akibat inflamasi yang terus-menerus itu mengakibatkan yang suka akhirnya timbul menjadi kayak kanker atau imun itu adalah karena kita tubuhnya terlalu lelah, inflamasinya aktif terus. If allowed continuously, inflammation, which is actually a defense mechanism, can even cause disease. Penyakit yang kayak saya alami itu adalah penyakit yang sebetulnya udah terjadi mungkin 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu mulainya, tapi sayanya tidak menyadari gitu. Jadi pada saat sakit tuh biasanya udah yang parah gitu. One of the principles of inflammation is food. For this one, Niken has her own eating rules which she has already adjusted with her body condition. Kita mulai kenali tubuh kita. Jadi banyak sekali kita ini agak tidak peduli dengan tubuh kita. Padahal tubuh kita tuh kan melindungi kita, menjaga kita 24 jam selama bertahun-tahun ya. Saya memang tidak bisa mengatakan ini menyembuhkan semuanya. Health is God's help that is very expensive. So for Niken, to achieve health, she has also through hard things. So when she reaches it, Niken doesn't want to waste it. Other than water fasting, Niken also do routine sports. Nah, olahraga yang bagus sekali untuk tubuh gitu yang harusnya kita mulai melakukan itu adalah olahraga membentuk otot. Karena otot itu di dalamnya adalah oksigen. Oksigen itu seperti kita ketahui kalau dia ketemu dengan nutrisi, dia membentuk energi pada tubuh kita. Akhirnya tubuh kita punya energi sehingga bisa menyembuhkan diri kita sendiri. Other than sports, Niken also eat once a day or one meal a day. Because she eats only a little time when she was water fasting, Niken
wants to make sure only what she gets into her body and nutritions. One of her favorite menu is the roasted quail. Nah, kali ini saya akan mempraktekkan memasak ala saya, yaitu kali ini saya akan menggunakan burung puyuh. Kenapa saya menggunakan burung puyuh? Sebetulnya bumbu ini bisa kita pakai juga untuk ayam. Cuma kebetulan saya males potong-potong ayam. Nah, kalau burung puyuh ini kan karena kecil, bisa sekaligus langsung satu porsi langsung dimakan ya. Nah, yang saya lakukan adalah kita campur dulu bumbu-bumbu. Biasanya yaitu adalah bawang putih bubuk sebanyak 1 sendok makan. Lalu bawang merah. Ini juga sebenarnya bawang merah bubuk, cuma kebetulan udah dicairkan. Sebanyak 2 sendok makan. Lalu ada thyme dan ada rosemary. Biasanya saya pakai 1 sendok makan, 1 sendok makan. Bumbu penyedap ya, kebetulan saya punyanya yang ini. Kita bisa pakai aja yang sesuai selera. Lalu bagi yang suka pedas bisa ditambahkan paprika bubuk. Dicampur, kita berikan air. Nah, tercampur rata ya. Sekarang kita pakai burungnya, kita taruh. Ini burung puyuh ini banyak sekali gizinya. Dia mengandung vitamin A, vitamin C, dan beberapa jenis vitamin B. Lalu selain itu juga dia mengandung potasium dan sodium dan kalium. Setiap kita memasak daging, jangan khawatir kalau ada warna merah ya. Itu bukan berarti kita makan darah, tapi sebetulnya itu adalah protein dari si binatang itu. Jadi itu justru adalah tempatnya oksigen-oksigen yang ada di dalam binatang ini. Ini setelah kita oles, kita ini bisa didiamkan dulu beberapa saat di dalam kulkas. Bisa juga tidak, ya. Jadi kita taruh di sini, kita tata. Lalu kita masukkan. Pasang di temperatur 190 selama 50 menit. Biasanya sudah selesai matang. No fried and no flour. This simple menu meets the requirements for the anti-inflammatory menu. For other anti-inflammatory menus, Niken has also made recipes videos on her YouTube channel, Niken Tantio Sudarmono, including the menu fried rice from cauliflower, drink from ginger, palm oglio olio, and many more. Karena saya pernah ngalamin sakit, jadi saya tahu banget rasanya kita patah semangat, rasanya bosen ini lagi, obat udah segala macam kita lakukan kok nggak sembuh-sembuh. Nah coba deh kita lihat sebagai kayak saya mencoba autophagy ini sebagai salah satu ikhtiar ya. Jadi saya memang tidak mengatakan ini menyembuhkan semuanya, tapi secara konsep dia itu betul-betul memperbaiki yang selama ini sulit dijangkau, yaitu sel-sel tubuh kita yang mati. Sel-sel tubuh kita yang rusak itu digantikan oleh sel baru. Itu sampai saat ini belum ada pengobatan apapun, kecuali ya itu dengan mencapai autophagy. Kalau yang masih sehat, jangan sampai kita abai terhadap tubuh kita. Jadi selalu mulai waspada ya. Ini tubuh kita ini lagi ada teriak apa nih, lagi sakit apa nih. It is never too late in improving health conditions. In any position we are, either healthy or in illness. As long as God still gives us a chance to live, that time we can still improve our quality of life.